Apakah kalian ingat dengan lahirnya Sumpah Pemuda? Ya, di situ kita mengenal kehadiran dan keterlibatan Jong Batak dalam Kongres Pemuda kedua tentang deklarasi Batak pertama untuk Republik Indonesia. Dan inilah Jong Batak. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jong Batak Bon, atau dikenal juga sebagai Jong Batak, adalah organisasi pemuda Batak yang berdiri pada tahun 1926 yang termotivasi karena pada tahun 1915 telah berdiri Tri Koro Darmo atau Perkumpulan Pelajar Jawa yang pada 1918 ganti nama menjadi Jong Java. Inilah yang menjadi alasan kenapa kaum muda di Sumatera termotivasi untuk membentuk Jong Sumatera dan Bon yang diresmikan pada 9 Desember 1917. Selama JSB berkembang hingga tahun 1922, setelah itu mulai terjadi guncangan di internal perkumpulan pemuda Sumatera ini. Menurut Hans van Miert dalam tulisan dengan semangat berkobar nasionalisme dan gerakan pemuda di Indonesia tahun 1918 sampai 1930, ada dua faktor utama yang menyebabkan JSB mulai melemah. Pertama, adanya perasaan superioritas pelajar terhadap yang satu dengan yang lainnya. Semisal, anggota JSB yang belajar di sekolah kedokteran merasa lebih pantas dihormati daripada anggota JSB yang berasal dari sekolah keguruan. Faktor kedua adalah prasangka kesukuan. JSB saat itu didominasi oleh para pemuda dari suku Minang. Inilah yang membuat para pemuda Batak mulai tidak nyaman. Christina Ginting dalam risetnya bertajuk Perkembangan Jong Batak Bon tahun 1926 sampai 1929 menuliskan akibat hal tersebut, Jong Sumatera dan Bon sulit untuk berkembang serta timbul banyak konflik. Suara para pemuda Batak tidak direspon dengan cepat oleh para pengurus utama. Dikutip dari Jong Batak Bon, proses panjang menuju Sumpah Pemuda tahun 2013 terbitan Museum Sumpah Pemuda, para pemuda Batak ingin menunjukkan jati diri. Akhirnya pada tahun 1926, mereka memisahkan diri dari JSB dan membentuk Jong Batak. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pembentukan Jong Batak Bon antara lain Sanusi Pane, Amir Syarifuddin Harahap, Ferdinand Lumban Tobing, Tudong Sultan Gunung Mulia Harahap, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan lainnya. Jong Batak Bon turut berperan penting dalam mewujudkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan diwakili oleh beberapa anak muda dari daerah Tapanuli untuk menjadi wakil di Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan naskah Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua ini dihadiri oleh ratusan peserta dari organisasi atau perkumpulan kepemudaan dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk diantaranya adalah Jong Java, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Sumatera dan Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamic Team Bon atau JIB, Jong Cilebes, Sekarukun, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya. Sebelum Kongres Pemuda II digelar, telah dilangsungkan Kongres Pemuda pertama di Betawi pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Jong Batak Bon juga ikut serta dalam Kongres Pemuda pertama bersama perwakilan beberapa perkumpulan lainnya. Yang kala itu Jong Batak masih tergabung dalam Jong Sumatera dan Bon. Kelak, para tokoh pendiri Jong Batak Bon ini melakoni peranan pentingnya masing-masing dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Semisal, Amir Syarifuddin menjabat sebagai Menteri Penerangan, kemudian Menteri Pertahanan, hingga menempati posisi tertinggi sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Jong Batak sendiri bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda Batak, serta turut serta memajukan kebudayaan Batak Jong. Inilah Jong Batak. Terima kasih, Jong Batak.